Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan PABDI Forum Webinar Awam pada hari ini tanggal 20 Mei 2025. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita akhir-akhir ini sering dikejutkan ya dengan berita-berita adanya hantavirus. Apakah ini suatu penyakit baru atau sebenarnya penyakit lama yang istilahnya muncul kembali, heboh kembali gitu ya? Kita ingat pemberitahuan yang lagi heboh tuh di medsos bahwa ada kapal pesiar yang harus apa istilahnya terisolasi ya di tengah laut, nggak boleh kemana-mana karena ada beberapa penumpang yang ternyata terkonfirmasi terkena hantavirus ini. Nah, pada hari ini PAPDI atau Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia ini akan memberikan informasi yang sejelas-jelasnya bersama dua orang pakar kita mengenai hantavirus ini. Yang sudah hadir bersama kita di sini, yang terhormat Profesor Dr. Bahti Alisahbana, PhD, SPPD, KPTI Finasim. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Terima Assalamualaikum kasih, warahmatullahi Prof, sudah wabarakatuh. berkenan Terima hadir kasih dan berbagi ilmu sama-sama. pada hari ini ya, Prof ya. Ya, makasih. Baik, saya juga ingin menyapa narasumber kita yang kedua, yaitu Dr. Aditya Susilo, SPPD, KPTI Finasim. Selamat siang, Dr. Adit. Ya, selamat siang, Dr. Fauzia. Sehat, sehat ya, Dok Terima ya. kasih. Insya Allah sehat selalu. Terima Terima kasih kasih, Dok. Dr. Adit juga yang sudah bersedia meluangkan waktu. Kalau minggu lalu kita mengenai hantavirus ini ya Dok ya, ke tenaga medis. Pada hari ini khusus kita mengetengahkan mengenai hantavirus ini untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai apakah memang harus kita waspada atau bagaimana. Ataukah ini istilahnya apa ya, suatu fakta yang mungkin tidak banyak orang tahu. Tapi kita tahu bahwa ternyata dampaknya sangat serius, bahkan sangat memungkinkan untuk menimbulkan kematian. Melalui komitmen inilah PABDI tentu saja terus mengetengahkan program-program yang dalam hal ini adalah mengenai PABDI Forum Webinar Awam. Baik, sebelum kita melangkah ke materi yang nanti akan disampaikan oleh dua orang pakar kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua Umum PP PABDI, Pengurus Pusat PABDI, yaitu Dr. Eka Ginanjar, SPPD KKV, Finasim FACP, PICA, Mars SH. Kepada Dr. Eka, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Dokter sekalian, para hadirin yang hadir pada PABDI Forum Webinar Awam kali ini. Pertama saya ucapkan selamat datang, selamat mengikuti PABDI Forum Webinar Awam yang pada kesempatan kali ini akan membahas terkait dengan hantavirus, yaitu dengan judul Waspada Hantavirus, Ancaman Tersembunyi di Sekitar Kita. PABDI sebagai Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam merupakan perhimpunan yang tempat berkumpulnya dan beraktivitasnya dokter-dokter spesialis penyakit dalam seluruh Indonesia dengan saat ini berjumlah 6.330 orang berupaya untuk berkontribusi pada kesehatan di Indonesia. Salah satunya adalah kita memberikan pengetahuan tentang hantavirus kepada masyarakat untuk kewaspadaan. Bukan untuk supaya kita takut, tetapi untuk kewaspadaan, di mana kewaspadaan ini merupakan suatu modal penting untuk kita menjaga jangan sampai virus ini, hantavirus ini, ataupun virus-virus lain bisa berkembang dan menjadi ancaman seperti yang pernah kita lalui COVID-19. Bapak Ibu sekalian, selamat menikmati webinar awam ini. Silahkan tanya apa saja terkait dengan webinar ini dan PABDI
Dokter spesialis penyakit dalam dimanapun bisa menjadi rujukan bagi Bapak Ibu sekalian untuk bertanya, untuk ditanya, ya, untuk bisa menjelaskan tentang hantavirus atau terkait dengan penyakit-penyakit terkait dengan penyakit-penyakit dalam, ya, di bidang penyakit dalam seperti penyakit-penyakit infeksi, virus, bakteri, ya, atau penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes, hipertensi, jantung, ya, paru, dan lain sebagainya, atau penyakit-penyakit yang kronis seperti sakit liver, GERD, MAH, penyakit tua, geriatri gitu ya, atau sampai kepada masalah psikosomatik ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dokter penyakit dalam berkomitmen untuk bersama Bapak Ibu sekalian, masyarakat, sama-sama kita saling jaga, kita waspada terhadap ancaman-ancaman yang ada terhadap kesehatan, dan kita saling berdiskusi untuk apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mencegah, untuk bisa mewaspadai, menghindari supaya virus ini, penyakit ini tidak terkena dengan kita. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara, Prof. Bakti dari Bandung, Dr. Adit dari Jakarta, ahli infeksi kita dua-duanya. Alhamdulillah, beliau berdua berkenan untuk memberikan materi kita kali ini. Lalu tentu kepada moderator kita yang cetar, jauh-jauh dari Banjarmasin, yaitu Dr. Fauzia Nur. Terima kasih, dan tentu terima kasih kepada tim hebat yang ada di PABDI dan tim Humas yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Selamat berwebinar, semoga bermanfaat, dan terus ikuti webinar-webinar PABDI selanjutnya, baik webinar medis maupun webinar awam. Semoga Indonesia ke depan menjadi lebih sehat, masyarakat lebih kuat, lebih sehat, dan kita menatap masa depan yang lebih baik. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Eka yang sudah memberikan sambutan pada pengantar forum webinar awam hari ini. Baik Bapak Ibu yang terhormat, tanpa menunggu lagi kita akan mendengarkan topik pertama mengenai kondisi terkini hantavirus di Indonesia yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Bakti Ali Syahbana PhD, SPPD, Konsultan Penyakit Tropik Infeksi Vinasim. Mungkin sedikit Prof izin untuk memberikan kurikulum vitae dari Prof. Tadi sudah disampaikan Dr. Eka, beliau saat ini bertugas di Rumah Sakit RSUP Hasan Sadikin Bandung ya Prof ya, dan juga Rumah Sakit Santo Barromius Bandung. Beliau menamatkan pendidikan dari dokter umum, kemudian spesialis penyakit dalam, konsultan KPTI, dokter maupun profesor di Universitas Pajajaran Bandung. Kepada Prof. Bakti Ali Syahbana, kami persilahkan Prof. waktu dan tempat. Ya, terima kasih. Suara saya bisa didengar, Mbak Fauzia? Terdengar jelas, Prof. Silakan. Ya, baik. Ya, pertama terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami untuk sharing masalah hantavirus. Ya, ini menyenangkan sekali bisa sharing ke awam karena memang yang kita harus bahas adalah hal-hal bagaimana kita mencegah ya. Jadi supaya pengetahuan kita tidak selalu mencari-cari vaksin dan sebagainya gitu. Oke, saya mohon izin untuk menyampaikan slide-nya. Ya, ya, apa sudah tampak? Ya, jelas, Prof. Oke. Jadi saya akan bahas tentang kondisi terkini hantavirus di Indonesia. Kami usahakan seringkas mungkin dan memberikan kejelasan tentang seberapa besar bahayanya hantavirus, seberapa banyak kasusnya, dan apakah kita mesti khawatir atau tidak, dan kalaupun kita takut, apa yang kita harus lakukan. Jadi mungkin penjelasan ini kita menjelaskan dulu virusnya, lalu bagaimana hantavirus berkembang di dunia, baru kita masuk ke dalam kondisi di Indonesia. Ya, jadi hantavirus itu adalah famili dari Bunyaviridae. Saya sendiri nggak gitu ngerti juga lebih spesifik tentang virusnya, tetapi virus itu bermacam-macam. Ini adalah kelompoknya Bunyaviridae, genusnya hantavirus.
virusnya RNA, jadi sama juga seperti COVID dan juga demam berdarah. Bentuknya seperti ini menurut skematis, ya. Tapi virus ini tentunya nggak bisa dilihat, biar para ahli yang sibuk menentukan bagaimana caranya mengenal virus, bagaimana mendiagnosis, bagaimana komponen-komponen ini bisa dipakai untuk mencegah virus itu membuat kita sakit. Tapi yang lebih penting kita harus tahu adalah bagaimana cara penularannya. Jadi penularan dari virus Hanta ini adalah dari tikus. Jadi tikus ini erat sekali kaitannya dengan hantavirus. Jadi si virus itu bisa disebarkan oleh tikus melalui urinnya, salivanya, atau sekret manapun juga, pernafasan atau dari feses, dan kemudian bisa dalam bentuk debu atau dan sebagainya, lalu terinhalasi ke kita, terhirup ke dalam paru-paru kita, lalu masuklah ke dalam sel-sel kita dan menyebar ya. Tapi juga bisa dari makanan atau minuman yang terkontaminasi, kan bisa tuh malam-malam makanan kita masih ada di meja, lalu tikusnya naik ke meja, lalu kotor, lalu kita makan besok paginya. Atau kontak langsung, ada gigitan tikus bisa juga untuk orang-orang yang hidup di tempat yang banyak tikusnya. Jadi gambar ini kita jangan sampai lupa, karena tikus ini adalah binatang mamalia yang ada dekat kita dan selalu ada di dekat kita, baik di Eropa maupun di kita, dan dia selalu membawa penyakit. Ya, lalu epidemiologinya. Sebenarnya hantavirus itu tersebar di seluruh dunia. Tetapi tidak semua orang beresiko kena hantavirus. Ya, jadi populasi beresiko itu adalah orang yang terpapar dengan lingkungan yang kotor, higienanya tidak baik, sanitasi tidak baik. Di situ hidup tikus atau rodensia, berbagai jenis tikus. Dosis belum diketahui, belum ada yang melakukan eksperimental untuk hantavirus. Tapi inkubasinya ini agak menarik ya. Inkubasinya yaitu lama, bisa sampai beberapa hari sampai 2 bulan. Hantar renal syndrome itu pada hantar renal syndrome 2-4 minggu bisa sampai 2 bulan. Hantar pulmonary syndrome 14-17 hari. Ya, jadi itu bedanya. Jadi lama sekali. Di sini kalau kita lihat di sebelah kanan gambar ini berbagai penyakit dan masa inkubasinya. Kita lihat common cold itu flu kita ya, biasanya 12 jam sampai 3 hari. Influenza 1-4 hari. Lalu misalnya ada COVID 2-14 hari. Measles itu campak 28-21. Tapi kita lihat Andes hantavirus itu 4-42 hari. Dan itu mirip dengan mononukleosis. Mungkin para teman-teman sekalian tidak apa itu mononukleosis. Mononukleosis adalah virus yang umum juga di kita, biasanya kita kena pada waktu kita kecil. Dan gejalanya sangat ringan, tetapi virus itu akan ada terus dalam badan kita seumur hidup. Jadi penularan dari manusia-manusia itu sangat jarang. Ini yang perlu diingat oleh teman-teman sekalian, bahwa penularan dari manusia ke manusia itu sangat jarang. Nanti kita jelaskan sebenarnya siapa sih yang terjadi, ya hantavirus seperti apa yang menular dari manusia ke manusia. Karena kalau begitu ada ini, maka wabah bisa lebih cepat terjadi. Ya. Kan nggak semua orang kena dengan tikus. Nah sekarang dari sisi sejarahnya itu, ini menarik sekali karena ada yang disebutnya Old World Hantavirus sama New World Hantavirus. Old World itu seperti dunia lama, dunia zaman dulu. Yaitu tersebar terutama di Eropa dan Asia. Sama disebarkan oleh rodensia juga, tetapi Eropa dan Asia. Menyebabkan gangguan ginjal. Jadi namanya hemorrhagic fever with renal syndrome. HFRS. Jadi ini sering sekali istilah ini kalau Anda baca di berita dan sebagainya, HFRS artinya demam berdarah disertai dengan gangguan ginjal. Beda dengan demam berdarah, kalau demam berdarah jarang sekali menyebabkan gangguan ginjal, kecuali kalau udah berat sekali ya dan dirawat lebih dari 1 minggu. Jadi kalau ini cepat, dalam 3-4 hari begitu dia demam, kita bisa lihat ada gangguan ginjal. Angka mortalitasnya tinggi 10-15%. Ya, memang lebih tinggi daripada demam berdarah. Demam berdarah sekitar tidak sampai 1%. Insya Allah tidak lewat 1%. Nah, sekarang New World Hantavirus itu ditemukan di negara yang berbeda, yaitu negara Amerika.
4 negara bagian di Amerika, nanti saya akan lebih jelaskan, dan sampai tersebar ke Amerika Latin. Dan itu disebarkan oleh rodensia dan mengakibatkan gangguan paru sehingga disebut Hunter Pulmonary Syndrome atau HPS. HFRS sama HPS beda banget ya. Jadi Old World kebanyakan HFRS, New World kebanyakan HPS. Mortalitasnya lebih tinggi yaitu 50 sampai 60%. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang Old World hantavirus dulu. Old World hantavirus ini pertama ditemukan di Korea, namanya hantaan virus. Ya, Cina, Korea, Rusia. Nah, disitu menyebabkan HFRS, jadi hantavirus renal syndrome. Lalu Seoul virus, ini ada di mana-mana, juga di Indonesia. Disebarkan oleh Ratus norvegicus. Di sini saya tampilkan tikus-tikus yang menyebabkan penularan ini. Dan kelihatannya virus ini spesifik terhadap tikus yang menularkannya. Hantaan ditularkan oleh strep field mouse, ini saya taruh paling atas. Lalu Seoul virus itu ditebarkan oleh Ratus norvegicus, itu di sini. Dan Pumala virus disebabkan oleh Bank Foley, ini dia sebelah paling nomor 3. Dan Dobrava virus ditularkan oleh Apodemus mice. Jadi yang paling sering kita lihat di Indonesia yang mana ya? Itu yang nomor 3, yaitu Ratus norvegicus. Jadi itu semua bisa menyebabkan HFRS. Ini adalah pertemuan pertama di hantaan virus. Kenapa disebut hantaan? Karena Ho Wang Li di Korea tahun 1976, waktu itu perang Korea Utara lawan Korea Selatan, itu ada daerah zona damai, namanya Sungai Hantaan. Karena itu disebut hantaan virus. Di daerah perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Yang sakit siapa? Tentara. Tentara yang ditempatkan di tempat-tempat yang sulit itu ya. Dan dia mengalami demam, perdarahan, dan gangguan ginjal. Karena itu disebut Korean hemorrhagic fever. Tapi setelah itu nyebar ke seluruh dunia, maka disebut Hanta hemorrhagic fever. Dibawakan oleh strep field mice. Seperti ini. Yang kedua, Seoul virus. Nah, Seoul virus ini adalah yang paling penting kita kenal karena di Indonesia saat ini kita menemukan Seoul virus. Jadi kita belum pernah ketemu hantaan virus dan sebagainya. Kita baru ketemu Seoul virus. Dan ini pertama ditemukan juga di Korea, yaitu Seoul. Jadi disebut Seoul virus, gejala sakit lebih ringan, juga bisa disertai kelainan ginjal, perdarahan lebih sedikit. Ini yang menyebar paling luas di Asia, Eropa, dan Amerika. Kenapa dia menyebar paling luas? Karena Ratus norvegicus itu adalah tikus yang seperti ini, tikus yang sangat umum di Indonesia, itu gampang sekali nyebar melalui kapal, melalui gudang, melalui logistik yang kita kirim, dan sebagainya. Dan dia hidup dekat dengan manusia dan sangat sukses. Ya. Lalu Pumala virus, nama ini terkenal juga. Kenapa disebut nama Pumala? Itu karena ditemukan di Finlandia. Ini juga menyebabkan gangguan ginjal, demam gagal ginjal, dan ditemukan di Finlandia dan disebabkan oleh tikus yang juga malah lebih lucu lagi ya, namanya Myodes glareolus atau Bank Foley. Ya, itu adalah virus-virus old world. Artinya mereka sudah terjadi jauh lebih lama dari tahun 70-an. Nah, sekarang the New World hantavirus, kita bicara mulainya di Amerika dengan virus namanya Sinombre virus. Sinombre itu artinya tanpa nama, virus tanpa nama. Dan ini dia disebarkan oleh deer mice. Deer mice ini kayak gini, kita bisa lihat kupingnya tuh tinggi seperti apa? Deer itu apa ya? Ya itulah deer. Ya, lalu Andes virus. Nah, ini Andes virus ini yang lagi top sekarang, yaitu yang menyebabkan penyebaran di kapal pesiar itu. Dan ini ada di Argentina, Chili, dan Amerika Selatan sebagian besar. Dan ketiga adalah Laguna Nigra virus, ada di Bolivia. Ya, semua ini menyebabkan hantavirus pulmonary syndrome yang kita sebut agak berbahaya ya, lebih berbahaya. Dan ini tikusnya juga bermacam-macam. Spesifik virus ditularkan oleh spesifik tikus. Jadi sepertinya antara virus dan tikus tuh ada kesesuaian karena memang alam seperti itu biasanya. Virus ini bisa hidup di binatang ini atau dia berevolusi sehingga dia bisa hidup di dalam binatang itu. Ya.
Si nombre ini ditemukan pertama kali 1993 karena itu di New World. Sedangkan yang Old World itu dari tahun 70-an. Nah, ini ditemukan di Four Corners, yaitu di negara bagian Arizona, New Mexico, Colorado, dan Utah. Gejalanya adalah demam, sakit otot, diare, gangguan pernafasan dengan mortalitas yang cukup tinggi. Disebut Muerto Canyon virus atau penyebab kematian dari virus atau si nombre virus. Disebarkan oleh deer mice, tadi yang kita lihat lucu sekali, bagus. Ini kelihatannya sangat lincah dengan kaki-kaki yang lebih langsing dan juga kupingnya yang agak besar ya. Lalu kedua, Andes virus. Nah, Andes virus ini yang penting sekali kita ketahui karena ini di Argentina 1990 pertama kali ditemukan dan dia menyebabkan mortalitas tinggi dan yang paling penting adalah ada penularan antar manusia. Jadi yang hantavirus satu-satunya yang ada penularan antar manusia adalah Andes virus ini. Dan dia disebarkan oleh long tail pygmy rice rat. Jadi dia kecil tikusnya katanya sih, saya nggak pernah lihat. Dia rice, jadi dia sering mengganggu beras. Dan hebat, dia sebutnya longi caudatus, artinya si ekornya itu panjang. Andes kita tahu ya, pegunungan Andes. Jadi jelas kita kenapa disebut Andes virus. Nah, sekarang bagaimana penyebaran hantavirus di Indonesia? Dan ternyata penyebaran hantavirus di Indonesia itu penulisan paper yang mencari ini sudah cukup banyak ya. Di sini kita lihat ada surveillance rodent itu lebih daripada 10 penelitian. Jadi di rodent atau di tikus itu lebih dahulu ditemukan. Seperti ini kita lihat mulainya dari 84. Ini saya perbesar sedikit. Ini 84, kita bisa lihat Makassar. Lalu di sini Ibrahim, ini di Bengkulu, Jakarta. Di sini kita bisa lihat masih 0%, 0%, 12%. Tahun 85. Sekarang kita lihat 91. Di Maumere 10%. Lalu di 95. Di Tanjung Priok 9%. Sunda Kelapa 20%. Lalu di 96. Ini Tanjung Priok 33%, Sunda Kelapa 21%. Lalu Ibrahim ini rajin sekali penelitiannya. Lalu di Batam 2% dan 5%. Lalu selanjutnya makin ke sini kita bisa lihat sekitar antara 10 sampai 13%. Ini sedikit mengkhawatirkan juga, lihat di Thousand Island di Pulau Seribu tahun 2009 itu sampai 33%. Artinya apa? Artinya tikus-tikus yang diambil itu diperiksa antibodinya. Dan dia memiliki antibodi. Artinya dia pernah atau sedang mengidap hantavirus. Dia tidak selalu sakit, tapi antibodinya ada. Tapi ada juga yang melakukan dengan PCR. Kalau PCR berarti positif, berarti dia virusnya ada. Ya. Nah, lalu di samping itu ada juga surveillance manusia. Dan surveillance manusia ini juga ada dari tahun 2000 dan persentasenya itu antara 1 sampai 1,8% di tahun 97. Ya. Di Maumere agak cukup tinggi, ini sampai 13%. Lalu kita lihat lagi di Jakarta, Makassar 8%. Dan angka-angka tinggi ini di manuskrip di paper ini adalah karena itu adalah orang-orang yang sakit demam. Nanti kita lebih jelas di sini. Lalu kemudian human surveillance selanjutnya banyak dilakukan di mana-mana, Sulawesi, Jakarta, Bandung, dan sebagainya. Jadi sebenarnya sudah banyak penelitian hantavirus di Indonesia dan ini sudah berlangsung dari tahun 84. Nah, ini adalah studi AFIRE namanya. Studi AFIRE itu melakukan penelitian di 8 rumah sakit ini, Bandung, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makassar. Dan kita mengambil semua pasien demam akut. Dan pasien demam akut itu tentunya paling banyak adalah sakit demam berdarah, sekitar 50-70%. Tetapi di antara mereka ada juga yang sakit, yang mempunyai antibodi terhadap hantavirus. Dan ternyata kita bisa lihat siapa yang paling, ini dipilih secara random, jadi kita bisa lihat Bandung 6,7%, Jakarta 11%,
Semarang 13%, Yogyakarta 3,2%, Surabaya 13%, dan Pasar 16%, dan Makassar 13%. Yang kita bisa lihat di sini daerah panas yaitu Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Pasar Makassar, dan di pinggir pantai itu tinggi serologinya ya. Jadi kelihatan bahwa hantavirus itu lebih, atau mungkin tikusnya yang justru lebih survive di daerah-daerah seperti itu. Sedangkan di Bandung 6% dan Yogyakarta yang ya kita kenal Yogyakarta adalah kota yang paling sedikit penyakitnya, itu hanya 3,2%. Dan kita bisa lihat pada dewasa itu lebih banyak 13% dan anak adalah 6,9%. Berarti itu sesuai dengan paparan di mana orang dewasa lebih banyak berhubungan dengan daerah-daerah yang kotor dan higiennya tidak baik. Anak-anak biasanya dilindungi dari daerah-daerah seperti itu. Ya. Nah, lalu pemeriksaannya itu ya pemeriksaannya ada ELISA dan ada PCR dan sebagainya. Ini ada kasus-kasus yang dilaporkan ya. Kasus tahun 2002 ada 10, lalu 2011 ada 1, lalu 2018 ada 1, dan 2018 ada 2. Ini kasus yang di Bandung ini dan yang di Surabaya, Jakarta ini saya akan sampaikan sekarang. Ini kasus yang di Bandung tahun 2005. Seorang pasien laki-laki usia 25 tahun, demam mendadak tinggi selama 5 hari, sakit kepala, mual, dan muntah. Itu susah sekali dibedakan dengan demam berdarah ataupun sakit yang lain ya. Rumah di kota Bandung, tidak ada riwayat bepergian keluar. Maksudnya ke daerah malaria dan sebagainya. Lalu dia dirawat selama 3 hari, tapi alhamdulillah pulang dengan perbaikan. Jadi terbukti bahwa pada pasien ini antibodinya meningkat sangat signifikan, berarti dia terkena infeksi. Tapi penelitian tidak selesai sampai di situ. Kita datang ke rumah-rumahnya, dan ke rumah-rumahnya di sana kita ambil 119 tikus, ratus Norvegicus. Lalu ada juga ratus Tanezumi, dan ada musculus. Aduh, ini saya nggak tahu ini tikus-tikus apa aja. Tapi kita bisa lihat bahwa ratus Norvegicus itu 20 dari 109 yang diambil itu positif antibodinya. Jadi 16%. Sedangkan di daerah tanpa kasus, itu daerah kontrol kita sebut, itu 4 dari 60 atau 6% saja yang positif. Ya, jadi pada ratus Norvegicus ini yang paling banyak dan pada Tanezumi itu lebih sedikit. Ya, jadi terkonfirmasi bahwa daerahnya dia memang lebih banyak penularan hantavirus. Ini adalah kasus yang tadi saya sebutkan di Jakarta dan Surabaya. 2 kasus yang dilaporkan oleh teman kita, Dr. Liki Chen ya, dan juga Dr. Herman Kosasi. Surabaya dan Jakarta, 1 wanita, 1 laki-laki, 1 di Surabaya dan 1 di Jakarta. Yang ini demam 5 hari, yang ini demam 8 hari. Dan di sini kita bisa lihat bahwa antibodinya itu meningkat ya dari 1/800 sampai 1/4000. 1/400. IgG-nya meningkat dari 1/800 sampai 1/64.000. Yang ini juga IgM meningkat 1/200 sampai 1/3200, terutama IgG-nya 1/400 sampai 1/12.800. Artinya makin besar pengenceran darah, artinya 1/128.000, 12.800 itu pengencerannya sangat besar dan masih positif. Artinya IgG-nya banyak sekali. Artinya dia terkena hantavirus. Nah, kelebihan dari penelitian ini adalah penelitian yang sebelum-sebelumnya seringnya hanya melakukan berdasarkan antibodi. Jadi kita tidak tahu benar-benar spesiesnya apa, karena antibodi itu biasanya cross reaksi juga antara hantavirus satu dengan yang lain. Tetapi pada penelitian ini dilakukan PCR dan genetic sequencing ya. Jadi ternyata terbukti bahwa Seoul virus yang menyebabkan ini. Jadi kita punya asumsi bahwa sebagian besar yang ada di Indonesia adalah Seoul virus. Ya. Kemudian temuan kasus yang terbaru di Bandung itu Mei 2025, ini buruh bangunan, dia PCR hantanya positif, dia sakit, ada komplikasi ke ginjal, tetapi kemudian sembuh. Kedua, Agustus 2025, wanita 60 tahun, ibu rumah tangga, PCR hantanya juga positif, komplikasi tidak ada dan sembuh. Terus Oktober, laki-laki 49 tahun, buruh bangunan, PCR hantanya positif, tetapi menarik sekali, PCR leptonya juga positif. Berarti dia infeksi dengan 2 patogen, yaitu hantavirus dan leptovirus, leptospirosis. Dan komplikasinya paru-paru dan ginjal.
dan dia meninggal. Kita bisa lihat komplikasi kenapa dia ginjal dan paru-paru. Jadi bukan dari hantavirusnya, tetapi leptospirosis bisa menyebabkan sakit paru-paru yang hebat dan meninggal. Angka kematiannya tinggi juga, di atas 50% kalau leptospirosis sudah kena ke paru-paru. Nah, dan leptospirosis itu juga ditularkan oleh tikus. Ya, jadi sekarang kita masuk ke sini. Penyakit-penyakit apa sih yang disebarkan oleh tikus? Ada salmonella atau tifoid. Lalu ada Wild disease atau leptospirosis, ada tifus atau murine typhus atau rickettsia, ada red bite fever, ada hantavirus, ada cacing. Ya. Jadi kalau dilihat daftarnya sih di dalam literatur banyak sekali yang menyebabkan penyakit yang bisa disebabkan oleh tikus. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah terutama tiga ini, hantavirus, leptospirosis, murine typhus, dan West Nile. Kenapa tiga ini? Karena West Nile juga ada. Tetapi yang tiga terutama hanta, lepto, dan murine typhus adalah yang paling banyak menyebabkan orang demam. Jadi kita bisa melihat penelitian yang tadi saya sampaikan tadi oleh Prof. Hussein Gassem dan kawan-kawan ini sudah dilaporkan. Kita bisa lihat bahwa pemeriksaan demam akut pada pasien-pasien yang datang ke rumah sakit, apa saja sih penyebab sakitnya? Kita bisa lihat pertama adalah dengue, sekitar 40 sampai 50%. Kedua adalah salmonella atau demam tifoid, demam tifus kita udah terkenal sekali. Tapi yang ketiga adalah murine typhus atau rickettsia. Ini adalah rickettsia disebabkan oleh tikus juga. Dan jumlahnya tidak beda jauh dengan salmonella yang kita sering tahu. Jadi jumlahnya kira-kira sama. Lalu influenza, lalu leptospira jumlahnya lebih kecil. Cikungunya lebih kecil lagi, dan yang lain-lain. Hantavirus tidak masuk di sini karena tidak diperiksa secara keseluruhan, tetapi kita punya asumsi bahwa angkanya tidak sebesar dari dengue virus dan murine typhus. Ya. Oke, jadi kita sudah tahu ada penyakit itu. Nah, sekarang jadi kita ngerti bahwa di Indonesia adanya hantavirus atau Sheol virus. Berbeda sekali dengan Andes virus yang ada di kapal pesiar. Bagaimana seorang seorang penumpang kapal pesiar bisa kena Andes virus? Katanya mereka jalan-jalan di sini tentunya lingkungannya indah sekali ya. Tetapi dia melakukan bird watching atau dia melihat burung-burung dan burung-burung itu hinggap di daerah-daerah sampah seperti ini. Dan sampah-sampah itu tentunya adalah tempat tinggal tikus. Lalu dia bawa dan dia kembali ke kapal dan di kapal Andes virus itu bisa ditularkan dari manusia ke manusia. Jadi disitulah dia menularkan ke istrinya dan ke penumpang-penumpang sekitar. Dan saat ini mereka masih di karantina sampai 42 hari. Jadi 42 hari yang penting itu adalah diyakinkan bahwa dia tidak menjadi sakit, supaya dia tidak menularkan ke orang lain. Oke, semoga cukup jelas. Jadi simpulannya adalah kasus hantavirus tuh di Indonesia ada dan sudah diketahui dari tahun 80-an. Ditemukan secara sporadik, artinya ada di sini, tapi tidak mewabah di satu tempat. Risiko paparannya jelas, yaitu lingkungan kotor, ada tikus. Tidak ada wabah, dan dia bukan Andes virus. Oke, jadi akhirnya bagaimana pencegahan? Ya, kita agak lucu kalau kita berbicara vaksin, berbicara segala macam. Ini penyakit tidak ada obatnya, ya. Obatnya belum ada, karena penyakitnya masih terlalu sedikit untuk bisa, penelitian masih kurang banyak untuk ini. Tetapi yang jelas kita bisa lakukan sekarang adalah kita harus bikin lingkungan kita sehat. Kelola sampah dengan baik, cegah adanya tikus. Jadi lebih bagus daripada kita ribut-ribut minta vaksin, lebih bagus kita ribut ke kota-kota kita, ke para wali kota kita supaya sampah diberesin. Baik di Bandung terutama, saya juga kurang suka di Bandung, tapi juga di tempat-tempat lain ya, di sampah-sampah yang dikelola oleh pemerintah kota kita kelihatannya kurang memuaskan, tidak memuaskan. Lalu keberhasilan pakaian dan tempat tidur ini penting karena tadi saya bicara murine typhus ya. Murine typhus itu disebarkan oleh kutu dari tikus dan juga disebarkan oleh tungau, dan tungau dan kutu tikus itu sering hinggap di baju atau di lipatan baju atau di spray. Jadi itu juga penting untuk kebersihan itu ya. Lalu kesehatan diri, vaksin kita jangan berharap ya, itu masih lama ya.
Oke, itu saja dari saya. Semoga cukup jelas. Nanti mengenai gejala klinis dan sebagainya dari Dokter Adit akan lebih jelas. Ya, terima kasih, Fauzia. Ya, terima kasih Prof. Bahti Alisabana yang sangat jelas sekali. Beliau memperkenalkan kepada kita mengenai apa sih hantavirus itu. Ternyata berasal pertama kali ditemukan di Sungai Hantaan ya Prof ya di Seoul, Korea. Makanya namanya menjadi hantavirus. Kemudian ternyata virus ini sebenarnya sudah lama tersebar di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia sejak tahun 84 sudah ada yang apa namanya positif ya Prof ya dari tikus-tikus yang dilakukan pemeriksaan antibodinya ternyata apa namanya ditemukan. Kemudian juga ada hantavirus ini ada yang Old World, kemudian juga New World. Dan ternyata yang di Indonesia ini bukan yang Andes virus ya Prof ya atau Ya, yang alhamdulillah bukan. bukan, alhamdulillah. Jadi apa namanya tidak manusia ke manusia begitu ya Prof ya. Ya, betul. Jadi baik. Jadi topik mengenai Prof tadi saya kira tentu saja akan membuka menjembatani kita untuk melangkah ke topik berikutnya. Terima kasih Prof Bahti. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi ya Prof ya. Izin. Siap. Terima Ya. kasih. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih masih setia di sini. Kita akan beranjak kepada pembicara kedua, yaitu Dr. Aditya Susilo, SPPD, KPT Finasim. Beliau akan mengetengahkan topik pencegahan hingga penanganan infeksi hantavirus ini. Apa yang harus kita ketahui dan kita lakukan begitu ya Dr. Aditya? Jadi mungkin sekilas saya ingin memperkenalkan Dokter Adit, mungkin pada kenal semua sebenarnya ya. Tapi ini saya apa namanya sedikit mengulas kembali tentang CV beliau. Beliau Dr. Adityo Susilo SPPD KPTI Finasim. Beliau menamatkan pendidikan dokter umum, kemudian S1 spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi, kemudian S3 doktoral dan juga di Universitas Indonesia, maaf ya Prof, Dok ya semuanya. Insya Allah segera jadi profesor nih Dokter Adit nih. Kemudian beliau saat ini bertempat tugas di RSUPN Cipto Mangunkusumo Jakarta Pusat, kemudian Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan, dan juga Rumah Sakit Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Baik Dokter Adit, kami persilahkan untuk waktunya. Baik, terima kasih Dokter Fauzi atas introduksinya. Saya izin untuk coba share screen. Ya, mudah-mudahan materi saya sudah bisa terlihat, Dokter Fauzi. Jelas Dok? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada PP Papdi yang telah mengundang kami untuk bisa berdiskusi di siang hari ini dengan topik seperti di depan. Dan tentu banyak terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Bakti. Materinya luar biasa, Prof. Jadi tugas saya ringan sekali ini nampaknya, Dr. Fauzi ya. Tapi memang saya juga mohon izin, barangkali ada beberapa yang akan ada pengulangan juga nih di slide saya gitu ya. Tapi saya pikir kalau semakin diulang itu mungkin bisa menyerapnya jadi lebih baik gitu. Karena ini adalah awam, webinar untuk awam, jadi saya kira kami mencoba untuk membawakan dengan lebih sederhana meskipun ini bukan topik yang ringan. Jadi saya mendapatkan tugas untuk membawakan materi pencegahan hingga penanganan dari infeksi hantavirus, kira-kira apa yang perlu kita ketahui. Ini tadi Prof. Bakti sudah dengan sangat luar biasa menjelaskan mengenai hal ini, tapi saya kira saya perlu untuk menampilkan visualisasi ini gitu. Jadi kita biar sama-sama bisa paham kenapa sih kok tiba-tiba out of nowhere, tanda kutip, sebetulnya enggak. Tapi untuk saat ini out of nowhere, kenapa tiba-tiba hantavirus itu menjadi topik perbincangan. Jadi seperti disampaikan Prof. Bakti tadi ya, bahwa dikatakan ada satu kapal pesiar namanya MV Hondius, dia berangkat setelah berlibur, berpesiar dan seterusnya itu dimulai di Argentina Selatan. Dan pada saat itu mereka bawa 175 penumpang gitu ya. Dan kalau dilihat dari peta geografisnya berangkatnya dari Argentina, jadi kita berbicara Amerika.
tadi Prof udah ngasih hints tuh bahwa ada spesies khusus yang mungkin ada di Amerika dan agak berbeda dengan yang ada di Europe dan Asia gitu ya. Nah, jadi saya kembali lagi berangkatnya dari Argentina tanggal 1 April dan pada tanggal 11 April itu dilaporkan ada satu korban yang meninggal. Tapi tentu pada saat itu kita nggak tahu itu penyebabnya apa. Tapi karena ada satu kasus fatalitas tentu heboh di sana. Dan akhirnya pada 24 April di Saint Helena ada 32 penumpang yang turun di situ. Termasuk istri dari penumpang yang pertama meninggal ini dan jenazah dari penumpang yang pertama itu juga diturunkan di sini. Ke- Kemudian kelihatannya mereka terbang tentu setelah turun dan pada tanggal 26 April jadi 2 hari setelah turun kelihatannya istri dari penumpang yang pertama itu meninggal. Jadi ini adalah victim yang kedua atau korban yang kedua. Kapal terus berlayar sampai akhirnya di Mei tanggal 2. Jadi kira-kira 10 hari setelahnya, 10 sampai 14 hari setelahnya ada korban lagi yang ketiga yang meninggal di dalam kapal itu. Sampai akhirnya kapal bisa berhenti di Tenerife, Canary Island pada tanggal 10 Mei dan akhirnya semua disembark, semua turun, semua terbang kembali ke tempatnya masing-masing. Dan yang menjadi permasalahan untuk kita pada saat itu, ini dilaporkan di Kompas ya, ternyata ada satu penumpang gitu ya, British citizen, dia residing di Indonesia gitu. Dan kelihatannya dia itu close contact dengan salah satu kasus dari transmisi hantavirus di kapal tersebut. Jadi oleh karena itu mungkin kita juga bersiap siaga gitu ya untuk melihat apa yang terjadi setelahnya. Namun kelihatannya kita bersyukur ya Alhamdulillah sampai saat ini dilaporkan bahwa uji-uji terhadap close contact dari British citizen yang ada di Indonesia ini kelihatannya semuanya negatif terhadap hantavirus. Jadi long, make it short, mudah-mudahan kita saat ini masih dalam kondisi yang baik-baik saja terhadap potensi penyebaran yang terjadi di MV Hondios itu. Tapi memang tadi Prof sudah ngasih banyak informasi, tapi ya saya coba untuk mengulang lagi. Jadi di Indonesia itu sebetulnya hantavirus ini benar-benar belum pernah ada atau sudah pernah ada atau seperti apa. Dan tadi sudah disampaikan semua oleh Prof Bakti, kelihatannya sudah pernah ada. Jadi artinya selama ini ada, tapi mungkin kita nggak pernah apa oh, oh, uh, oh, bukan peduli ya, tidak pernah ngeh gitu bahwa ini ada gitu ya. Dan karena kemarin sempat terjadi pandemi pada saat COVID, kelihatannya itu menjadi suatu pembelajaran yang luar biasa untuk kita semua. Ternyata pandemi itu bisa sedemikian sakti mandragunanya membuat dunia berhenti berputar. Jadi akhirnya setelah pandemi COVID yang lalu, kelihatannya setiap terjadi outbreak dari penyakit infeksi, kita menjadi lebih waspada. Jadi ini suatu hal yang boleh kita anggap positif, lesson learn gitu dari suatu pandemi COVID yang melanda saat itu. Dan pada saat kemarin kasus hantavirus di MV Hondias, kelihatannya itu menimbulkan kewaspadaan bagi dunia dan juga kita di Indonesia bahwa hati-hati hantavirus ini berpotensi menimbulkan masalah. Dan tentu setelah dilihat, kelihatannya memang sudah pernah ada di Indonesia, tapi untuk kasus yang sekarang mudah-mudahan tidak. Karena yang berhubungan dengan kasus yang MV Hondios itu kelihatannya hasilnya semuanya negatif. Dan ini sebetulnya take home message yang penting sekali. Kenapa? Karena kalau sampai itu masuk ke Indonesia, maka mungkin kasusnya bisa jadi akan agak berbeda ceritanya hantavirus di Indonesia gitu. Nanti kita akan singgung dan tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Prof. Bakti. Nah, menyambung bahwa situasi hantavirus di Indonesia itu sudah ada, dari Kementerian Kesehatan mereka secara berkala melakukan surveillance dan dilaporkan dari tahun 2024 sampai 2026 ya. Itu dilaporkan sudah ada 23 kasus yang terkonfirmasi dari 251 kasus yang dicurigai. Cara konfirmasinya bisa melalui pemeriksaan antibodi maupun antigen. Jadi artinya 23 dari 250 berarti angka positivity-nya sekitar 10%. Dan ini studi yang tadi disampaikan oleh Prof. Bakti ya dari para sejawat senior kami di tropik infeksi. Prof. Bakti adalah senior kami di tropik infeksi. Beliau di Bandung. Kita bisa lihat bagaimana beliau
berkecimpung langsung di penelitian khususnya di bidang infeksi. Ini ada satu studi yang namanya FHIR, ini singkatan dari Acute Febrile Illness yang requiring hospitalization. Jadi artinya semua pasien dengan demam akut yang membutuhkan rawat inap dicari tahu kira-kira apa sih patogen penyebab dari kondisi demamnya itu. Dan dari studi yang melakukan evaluasi terhadap antibodi dari pasien-pasien yang terinfeksi itu, kelihatannya 11% itu memiliki antibodi yang positif IgG terhadap orthohantavirus. Jadi kalau kita melihat data kasar seperti ini, maka bisa jadi angka orang yang tertular hantavirus itu sekitar 11% dari seluruh populasi. Mungkin ya setidaknya kalau kita mencontohkan pada kasus ini, tapi kelihatannya bisa jadi angkanya lebih tinggi atau mungkin lebih rendah. Oleh karena itu kita membutuhkan data-data yang lebih firm. Tapi memang untuk membuktikan bahwa ini betul hantavirus itu tidak mudah karena labnya itu juga bukan lab yang tersedia secara luas dan harus dikerjakan di laboratorium rujukan. Dan ini tadi ada beberapa studi yang dilaporkan oleh Prof. Bakti sudah, jadi saya tidak mengulang. Jadi artinya kalau hantavirus itu dikatakan penyakit baru, apa ini itu nanti ancaman kayak COVID segala macam, kelihatannya dengan fakta-fakta yang ada tentu kita bisa menjawab tidak. Kenapa? Karena ini sudah pernah ada dan sudah dipelajari, bahkan sudah ada surveillance-nya dilihat secara berkala, dan para pakar senior sebelumnya juga sudah melaporkan gitu, laporan kasus dan seterusnya. Jadi kelihatannya kita sudah pernah punya pengalaman terhadap hantavirus. Dan untuk kasus yang ada di Indonesia dengan yang ada kemarin di MV Hondius, mudah-mudahan tidak sama karena berasal dari jenis yang berbeda. Nah, ini penekanan lagi, memang istilah ini akan diulang-ulang kalau kita baca hantavirus. Old world, new world, jadi dunia lama, dunia baru gitu. Kemudian istilah HFRS dan HPS, ini akan diulang-ulang kalau kita baca tentang hantavirus yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Prof. Bakti. Jadi mungkin saya mau rangkum sedikit di satu slide ini, bahwa hantavirus itu sudah pernah mendapatkan perhatian di seluruh dunia sebanyak 2 kali. Yang pertama adalah pada tahun 50 sampai 53 waktu Perang Korea tadi yang disampaikan Prof. Bakti, ada Sungai Hanta segala macam yang pada akhirnya pada saat itu ketahuan lah penyebabnya adalah hantaan virus gitu ya. Dan semua yang diketahui pada periode 50-53 itu dikenal sebagai Old World hantavirus. Dan oleh karena kejadiannya di Asia, di Korea, Eropa, maka Old World ini kelihatannya lebih banyak menimbulkan masalah di benua Eropa dan Asia. Sementara pada saat tahun 93, di Four Corners yang ada di barat daya Amerika Serikat, New Mexico, Arizona, Colorado, dan Utah, itu ada wabah lagi di situ. Orang belum tahu penyebabnya apa, tapi setelah dilakukan uji antibodi, kelihatannya ada antibodi hantavirus yang positif yang berasal dari 3 spesies hantavirus yang berbeda. Dan pada akhirnya setelah dilakukan uji lebih mendalam, mereka mengatakan ini adalah hantavirus juga, tapi ini adalah yang baru. Dan oleh karena itu dikenal sebagai New World karena memang lebih baru dan adanya di belahan dunia yang berbeda. Yang Old World itu di Europe dan Asia, kalau New World itu di Amerika. Jadi benuanya beda. Dan ada gejala yang memang istilahnya menjadi ciri khas gitu ya, yang akhirnya kita harus kenal dengan nama Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) yang diartikan sebagai demam berdarah dengan sindroma ginjal. Ini adalah yang terjadi di Eropa dan Asia. Jadi kalau kita bersepakat Eropa Asia ini istilahnya Old World. Jadi Eropa Asia manifestasinya HFRS, maka yang dimaksud dengan Old World itu lebih banyak manifestasinya adalah HFRS yang melibatkan ginjal. Sementara kalau untuk yang New World ya, itu ini di benua Amerika dikatakan manifestasinya lebih banyak terjadi di paru-paru dan istilah yang digunakan adalah hantavirus pulmonary syndrome (HPS). Maka kalau kita berbicara New World, kita berbicara Amerika, manifestasinya akan lebih banyak di paru-paru, maka kita bisa melihat angka kematiannya juga berbeda. HFRS angka kematiannya sekitar 10 belasan persen, sementara yang HPS yang dari Amerika itu angka kematiannya lebih tinggi, 40 sampai 50% atau bahkan lebih tinggi. Maka kalau kita lihat lagi apa yang terjadi yang kemarin di kapal pesiar itu, dia berlayarnya dari Argentina. Kemudian tadi Prof. Bakti sudah berkali-kali meng-highlights yang
Andes virus, kelompok New World, kelompok HPS, ini kelihatannya bisa terjadi penularan dari manusia ke manusia, dan kelihatannya dengan laju fatalitas kasus yang lebih tinggi, maka kita bisa menerima logika berpikir bahwa memang risiko kematiannya jadi lebih tinggi. Maka tadi ada 3 orang yang sampai harus tidak tertolong pada saat berada di kapal pesiar itu. Dan kalau kita lihat distribusi spesiesnya tadi sudah disampaikan ada beberapa spesies penting yang memang menjadi permasalahan. Ada Pumala virus, Hantaan virus, ada Dobrava virus, dan ada Seal virus. Ini semua adalah yang old world dan adanya di Europe dan Asia. Sementara untuk spesies baru yang penting itu seringkali disebutkan di literatur itu 2, yang sin nombre virus tadi Prof. Bakti juga menyampaikan, dan kemudian Andes virus. Dan Andes itu asalnya dari pegunungan Andes. Dan tadi kalau kita lihat kapal pesiar yang MV Hondius, dia berangkat dari sini, maka masuk akal sekali kalau memang spesies Andes adalah yang menjadi penyebab. Dan kalau dia Andes, dia adalah New World. Dan kalau dia New World, manifestasinya HPS, dan manifestasi klinis itu menimbulkan risiko kematian yang lebih tinggi. Jadi ceritanya jadi nyambung semua gitu ya. Jadi ini karakteristik dari virusnya, tadi sudah disampaikan, kelompok famili Bunyaviridae, dia adalah virus RNA yang berselubung, jadi ada kapsulnya gitu, ada amplopnya, dan kelihatannya sifat dari virus yang punya amplop itu kelihatannya relatif tidak terlalu tahan terhadap pemanasan, tidak tahan dengan deterjen, tidak tahan dengan UV, tidak tahan dengan berbagai cairan yang bisa menghancurkan. Jadi kelihatannya memang inilah yang menjadi kunci penting bahwa kebersihan itu menjadi mandatori. Karena virus yang ada envelope-nya itu kelihatannya lebih mudah hancur dan mati. Dan tapi pada saat virus itu bisa masuk menginfeksi, ini ceritanya akan mirip seperti penyakit demam berdarah denggi. Kenapa? Karena memang mereka termasuk ke dalam kelompok viral hemorrhagic fever. Jadi demam berdarah oleh karena virus. Kalau demam berdarah denggi, DBD yang kita sering dengar itu penyebabnya adalah denggi virus. Kalau di sini penyebabnya adalah hanta virus. Tapi manifestasinya mirip-mirip seperti demam berdarah gitu. Dan oleh karena dia manifestasinya mirip, maka sel-sel yang diserang juga mirip. Sel endotel, pembuluh darah, epitel, dendritik, limfosit, dan seterusnya, kelihatannya ini menjadi target organ. Dan tadi Prof. Bakti sudah meng-highlight bahwa virus itu banyak sekali. Jadi kalau kita lihat dari, misalnya kita bikin pohon keturunan gitu, kelihatannya ada 5 marga besar dari virus, dan dari 5 marga besar itu juga punya anak keturunannya yang banyak sekali. Jadi kita mengenal ordo, famili, kemudian genus, spesies, dan seterusnya. Jadi kalau tadi dikatakan famili Bunyaviridae itu posisinya ada di sini, dia berasalnya dari branch yang kelima dari induk virus gitu ya, kira-kira pohonnya begitu. Dan pada saat di breakdown lagi famili ini ternyata ada beberapa famili yang lain, ada beberapa genus yang lain, dan hantavirus itu ada di kelompok yang di sini. Dan kalau kita mau head to head di compare dengan hemorrhagic fever yang lain, contohnya DBD, DBD itu termasuk ke dalam famili Flaviviridae, dia itu adanya di sini. Jadi sebetulnya antara DBD sama hantavirus, demam berdarah denggi dan demam berdarah hantavirus gitu ya, tadi itu berasal dari asal yang berbeda. Karena core-nya beda nih, branch 3, branch 5. Tapi manifestasinya mirip-mirip, dan inilah yang menyebabkan tantangan di bidang infeksi itu sedemikian besar, karena penyebabnya banyak sekali, tapi kita diharapkan untuk bisa mengurai kasusnya dengan lebih baik untuk membantu pasien-pasien kita. Ya, dan penularannya, ya kalau kita ngeliat gambar ini Mickey Mouse itu ya lucu gitu ya, cute. Tapi kelihatannya dia juga bawa banyak penyakit gitu. Karena kelihatannya rodents, kelihatannya rodents atau hewan pengerat atau tikus inilah yang menjadi reservoir. Jadi kalau reservoir itu artinya virus bisa menginfeksi, tapi hewan ini sendiri tidak sakit. Dia tidak sakit, tapi dia akan menjadi sumber penularan untuk yang lain, termasuk manusia. Itu adalah arti dari reservoir. Dan ternyata rodents kalau dilihat banyak sekali.
tikus adalah salah satunya, tapi ada rodents yang lain. Tapi memang kalau untuk hantavirus itu kelihatannya tikus adalah yang utama dan yang menjadi asal penularannya itu adalah dari cairan tubuh si eh, tikus ini atau hewan pengerat ini melalui liur, urin, feses. Prof. Bati sudah bilang bisa kontak langsung atau tidak langsung. Kalau tidak langsung tuh artinya dia sudah mengering, kemudian nggak sengaja disapu dan seterusnya dia terbang dan kemudian tidak sengaja terhirup oleh manusia, akhirnya itu menginfeksi. Dan kelihatannya tadi sudah disampaikan juga, pengaruh iklim ini kelihatannya berpengaruh terhadap hidupnya vektor. Dan oleh karena hidup vektor itu dipengaruhi iklim, maka potensi penularan hantavirus kepada manusia tentu juga bisa jadi akan dipengaruhi. Dan dengan terjadinya global climate change, tentu ini menjadi tantangan yang tersendiri bagi kontrol vektor terkait dengan penyakit infeksi. Spesies penting tadi sudah disampaikan, kalau disederhanakan ada dua kutub, yang main di benua Amerika atau yang New World dan yang ada di benua Eropa, Asia atau yang Old World. Dan kalau kita berbicara yang lama ya, mungkin spesies pentingnya adalah ini. Sementara kalau kita berbicara yang baru, yang dari Amerika, yang New World, ini. Dan kalau kita berbicara yang lama, kita akan lebih banyak berbicara ginjal. Kalau kita berbicara yang baru, di Amerika, kita akan banyak berbicara mengenai paru-paru. Ini menjadi penting untuk diketahui dan kelihatannya yang diketahui tersebar di seluruh dunia, rodentnya adalah yang cell virus, ini worldwide, dan tadi nyambung dengan paper yang sudah dipublikasi oleh Dr. Kichen dan kawan-kawan saat itu, kelihatannya memang Indonesia juga mendeteksi keberadaan cell virus yang termasuk ke dalam kelompok old world yang ada di Europe dan Asia. Dan sama seperti penyakit demam berdarah pada umumnya tadi disampaikan, endotel akan diserang, endotel pembuluh darah, maka permeabilitas pembuluh darah akan meningkat, trombosit bisa turun, sehingga akhirnya gangguan organ bisa terjadi. Kalau manifestasinya lebih banyak di ginjal, itu kita kenal sebagai kelompok HFRS. Kalau manifestasinya di pembuluh darah dan saluran nafas paru-paru, itu kita kenal sebagai kelompok yang HPS, atau Hantavirus Pulmonary Syndrome. Dan kalau kita lihat di perjalanan penyakitnya, kelihatannya agak sedikit lebih panjang dibandingkan dengan demam berdarah denggi. Ini contohnya kalau demam berdarah denggi waktunya agak lebih pendek, ada fase demam kritis dan fase penyembuhan. Tapi kalau di sini waktunya agak lebih panjang. Tapi tentu pada saat kita berbicara kelompok yang HFRS, maka yang akan terjadi adalah gangguan ginjal yang ditandai dengan hasil lab kreatinin atau hasil lab ginjal yang memburuk dan produksi urin yang juga memburuk. Sementara kalau hantavirus pulmonary syndrome yang di paru-paru, target organnya adalah paru-paru, dan kelihatannya waktu progresivitasnya lebih cepat gitu daripada yang HFRS. Kalau HFRS tadi agak lebih lambat, sementara HPS ini manifestasinya lebih cepat dan lebih pendek. Bahkan dikatakan untuk bisa seseorang mengalami paru-paru yang terendam oleh karena cairan sebagai bentuk kerusakan dari endotel dan injuri di saluran nafas pada kelompok HPS itu waktunya pendek sekali. Bisa dari hari kedua sampai hari ketujuh itu sudah muncul. Dan kalau dilihat ronsennya itu putih semua, cepat sekali. Dan kalau dilihat dari gambaran CT scan-nya bisa ada gambaran yang khas kita sebut sebagai ground glass opacity. Dan Indonesia karena sudah menyiapkan diri, kita sudah punya buku panduan, sudah dipublish dari tahun 2023 sebetulnya. Jadi kita bersyukur sudah ada buku panduan ini dan kelihatannya untuk bisa membantu para dokter untuk bisa mendiagnosis kasus hantavirus baik yang HFRS maupun HPS, ada panduan-panduannya. Tapi semua ini ditambah dengan risiko penularan. Jadi kalau tidak ada data ini tentu akan sulit untuk mengatakan ini hantavirus atau bukan. Jadi ini meng-highlight bahwa kelihatannya diagnosis hantavirus hanya dari pemeriksaan saja, jadi ngobrol, gejala, laboratorium sederhana itu kelihatannya sulit untuk membedakan ini hantavirus atau bukan. Ini misalnya demam berdarah denggi atau hantavirus. Ini leptospira atau hantavirus. Ini malaria atau hantavirus. Ini influenza atau hantavirus. Itu akan sulit karena gejalanya akan mirip-mirip gitu. Tapi memang dengan penambahan data bahwa ada kontak atau mungkin ada data-data yang lebih detail
Syukur-syukur bisa diuji dengan antibodi dan PCR ini, maka kita baru bisa mengatakan ini adalah kasus pasti dari hantavirus. Maka untuk pendekatan diagnosis, gejala, tanda, laboratorium, imaging, ronsen, atau CT scan mungkin bisa mengarahkan kita kepada curiga hantavirus. Tapi untuk memastikan tentu hampir nggak mungkin hanya dengan ini, kecuali kita punya data yang lain untuk membuktikan dengan uji antibodi serologi, dengan cek IgM atau IgG tadi, ELISA dari hantavirus, atau dari RT-PCR untuk membuktikan secara pasti kita ketemu virusnya di dalam darah. Untuk pengobatan disampaikan memang tidak ada pengobatan yang spesifik untuk hantavirus. Antivirusnya tidak ada, vaksinnya juga tentu tidak ada. Tadi Prof. Bakti berulang kali mengatakan itu. Maka pengobatan utama adalah suportif. Suportif itu artinya kita memberikan dukungan kesehatan yang terbaik untuk pasien sesuai dengan kondisi medisnya. Dan tidak jarang kalau kondisi berat kita harus membantunya di ICU, intensive care unit, memastikan kebutuhan cairan dan elektrolitnya terjaga, kemudian hal-hal lain dimonitor, tapi tidak jarang pada HFRS yang memang gangguan ginjalnya berat, maka tindakan suportif yang lebih advance seperti cuci darah dibutuhkan. Sementara kalau untuk yang pulmonary manifestation, HPS, kalau gagal nafasnya berat sekali, maka bisa jadi pemasangan ventilator diindikasikan. Jadi upaya suportif untuk membantu itu sedemikian luar biasa sesuai dengan apa yang terjadi dan dibutuhkan oleh pasien. Dan pada pencegahan, memang kuncinya tadi disampaikan juga bahwa perilaku hidup bersih dan sehat PHBS itu menjadi mandatori. Kita sudah belajar banyak dari COVID. Saya kira Bapak Ibu semua sudah sangat apa istilahnya familiar dengan hal ini gitu ya. Cuci tangan, menghindari mata, hidung kalau tangan kotor, istirahat yang cukup. Sekarang kita mengenal etika batuk atau bersin kalau nggak punya tisu kita begini, kalau ada tisu kita pakai tisu dan seterusnya. Kalau sakit pakai masker dan seterusnya. Ini yang saya bilang COVID itu meskipun memberikan banyak permasalahan, tapi setelahnya kelihatannya kita juga mendapatkan silver lining, pembelajaran dari pandemi terhadap hal-hal ini. Dan kemudian tentu ini adalah menjaga manusianya, dan ini adalah menjaga bagaimana kita tidak terpapar dengan reservoirnya, dengan faktornya, dengan tikusnya. Dan tadi juga dikatakan berkali-kali menjaga kebersihan lingkungan itu menjadi mandatori. Termasuk hindari menempatkan barang-barang di tempat yang mungkin berpotensi menjadi tempat tikus itu berada. Dan mohon maaf mungkin untuk beberapa orang yang harus bekerja dengan hal-hal yang kotor, ya itu tentu juga harus menjadi perhatian. Dan maka menjaga kebersihan secara keseluruhan, mulai dari memperbaiki sanitasi lingkungan hingga mungkin jebakan tikus gitu ya, untuk bisa menghindari keberadaan tikus itu di sekitar rumah kita ini menjadi mandatori, karena memang kalau tidak ada faktornya seharusnya risiko penularannya dapat kita hindari. Meskipun kita juga paham untuk membuktikan ini tidak mudah karena aerosol itu tidak terlihat dan kotoran yang terhirup tanpa kita sadari itu juga menjadi sulit untuk dipastikan. Maka menjaga kebersihan secara keseluruhan menjadi kunci penting untuk kita berusaha minimal untuk tidak membiarkan keberadaan faktor ini di sekitar rumah kita. Dan tentu kerjasama antar tenaga medis dengan masyarakat maupun antara stakeholders ini menjadi penting. Lagi-lagi kita belajar dari pandemi yang lalu. Dan apa yang dilakukan oleh PAPDI bekerja sama dengan UKSS terkait dan seminar terkait, kami dari Petri itu berusaha untuk meningkatkan ini, personal preparedness. Jadi paling nggak kita semua masyarakat paham apa yang kita hadapi, supaya nanti manakala dibutuhkan respons public health, kita dapat memberikan respons positif secara bersama, sehingga upaya untuk menangani potensi outbreak wabah itu dapat menjadi lebih eh, terstruktur. Dan kewaspadaan ini penting karena kalau kita bisa mencegah paparan, maka kita pasti akan bisa mencegah penyebaran. Kita mengenal ada contact precautions, droplet precautions, airborne precautions, khususnya bagi tenaga medis ini menjadi mandatori, tapi bagi masyarakat umum setidaknya menjaga perilaku hidup bersih dan sehat dengan etika bersin dan seterusnya, ini dapat membantu untuk mencegah paparan, mencegah penyebaran, dan khususnya hantavirus, menjaga kebersihan lingkungan ini menjadi satu hal yang mandatori dalam tata kelola pencegahan itu sendiri.
Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan, Dr. Fauzia. Terima kasih atas waktunya dan saya kembalikan kepada Dr. Fauzia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Adit yang sudah memberikan penjelasan yang panjang, lebar, dan jelas sekali saya kira mengenai hantavirus ini, khususnya terkait dengan pengenalan, kemudian bagaimana pencegahan, dan tentunya bagaimana penanganan. Dan seperti yang sudah disampaikan Dokter Adit tadi, ternyata kita memang apa namanya sudah ada ya dok ya di Indonesia ini sudah lama, namun yang varian di Indonesia ini memang apa namanya saat ini bukan sebagai yang ini ya, masuk yang ke old ya dok ya. Jadi tadi dari berbagai macam reservoir tikusnya ternyata dari tikus yang mungkin bagi kita mirip gitu ternyata namanya aja beda-beda, keren-keren ya dok ya. Dan ternyata virusnya juga beraneka macam tadi. Dan baiklah, mungkin lanjut kita masuk ke sesi diskusi. Untuk ini saya mengundang Prof. Bahti dan juga Dr. Adit. Tampaknya kita bisa ini dok sambil kalau ada yang ingin langsung, mungkin dari Bapak Ibu audiens yang ingin bertanya langsung kepada dua orang pakar kita nih di Indonesia. Ayo gunakan kesempatan mungkin ada hal yang mungkin ditanyakan atau mungkin ada kasus-kasus yang dicurigai di sekitarnya mungkin bisa langsung menanyakan kepada kami, boleh raise hand, nanti membuka mikrofonnya. Sambil menunggu penanya langsung, mohon izin Prof, Dokter, saya membacakan beberapa pertanyaan di kolom chat. Lampung hadir, wah terima kasih Lampung. Kemudian ini kita lanjut dari Bapak Agustri. Hantavirus ini sering disebut sulit dikenal karena gejalanya mirip flu dan demam biasa. Kalau orang demam dengan nyeri otot dan sesak ringan, red flag apa yang paling sering terlewat sehingga diagnosis dari hantavirus ini terlambat? Silahkan mungkin Dr. Adit, Prof. Ali, Prof. Bahti silahkan. Siapa dulu nih kira-kira? Prof. Bakti lebih dulu, Prof. Silakan, Prof. Ya, Oke, silakan Prof. iya Nanti iya. terkait Prof ya, Terima gimana nih kasih Prof? pertanyaannya. Pertanyaannya bagus. Memang mungkin kita harus ada satu pembahasan khusus tentang bagaimana dokter menghadapi pasien demam akut. Karena demam akut itu kalau kita bicara mirip flu ya iya. The first hari pertama, 3 hari pertama itu mirip flu. Tapi nanti kita bisa ngelihat ada dua perbedaan orang-orang yang benar-benar ke arah sakit paru-paru dan orang-orang yang demam akut seperti tifus dan demam berdarah. Kalau yang ke arah sakit paru-paru kayak COVID, mungkin dia kerasanya itu kita kan semua pernah kena COVID kali ya, kerasa langsung hidung, mulut semua langsung kena. Nah itu bedanya. Kalau demam berdarah tuh ya langsung demam, nggak jelas. Em, Nanti dari situ baru kita perhatikan dan dokter pasti melihat beberapa kemungkinan. Kalau memang dia flu itu biasanya hari kelima sudah hilang demamnya. Kalau hantavirus kita lihatnya demamnya lebih lama ya. Demam berdarah juga kalau dia mengarahnya ke arah demam. Kalau HFRS tadi miripnya dengan demam berdarah. Tapi kalau yang hantavirus pulmonary syndrome miripnya dengan flu. Nah, jadi kalau ke arah flu biasanya hari kelima demam mudah turun. Kalau lewat dari hari kelima biasanya kita harus mikirkan apa itu pneumonia atau apa. Nanti dengan pemeriksaan dokter akan bisa diketahui. Kalau ke arah demam berdarah, kalau lewat hari kelima, dokter juga akan memperhatikan lagi apa ini tifoid, apa itu lepto, itu rickettsia, banyak sekali kemungkinannya dan rasanya sih pada hari keempat itu sebaiknya Anda bertemu dengan dokter. Oh itu usul saya, Dokter Adit. Silakan ditambahkan. Ya, ada tambahan Dokter Adit mungkin. Jadi Baik. tadi kalau ini ya dok ya harus Prof ya hari keempat demam, kalau sudah masih terasa gitu harus segera menemui dokter ya dok Prof ya begitu. Mungkin Dokter Adit Iya. ada masukan lain Prof dok? Baik, terima kasih Dr. Fauzia, terima kasih Prof. Bakti yang sudah menjelaskan betapa rumitnya gitu ya. Kita sebagai ahli infeksi gitu untuk bisa mengurai benang kusut demam. Karena memang bagi Bapak ini Bapak atau Ibu yang bertanya ini kelihatan ini pertanyaan yang bagus sekali dan ini adalah fakta bahwa ternyata mengurai demam menjadi satu kesimpulan penyebabnya apa, penyakitnya apa itu tidak mudah. Maka kami tentu berusaha dari yang diajarkan oleh
semua guru-guru kita di tropik infeksi itu selalu berusaha untuk bisa membaca pattern. Karena bagaimanapun penyakit itu pasti ada patternnya, dan pattern itu yang berusaha untuk kita pahami. Dan pada saat kita mencurigai hantavirus, patternnya adalah meskipun gejala awalnya mirip, tapi nanti kita akan punya potensi untuk melihat bukan disease ya, sindrom atau gejala yang lebih khas gitu. Misalnya kalau dia HFRS, mungkin secara pemantauan kita bisa melihat adanya gangguan di ginjal. Kalau misalnya yang kita belum punya di Indonesia, tapi kalau kita belajar dari literatur, kalau yang kelompok HPS ya, kita akan melihat manifestasi di paru-paru. Tapi artinya ini tidak mudah hanya dilihat dari klinis saja. Apalagi kalau misalnya, mohon maaf, awam begitu ya. Maka tadi Prof. Bakti meng-highlight, kalau Anda sakit, demam, terus gejalanya seperti nggak jelas itu arahnya dibawa kemana, dibilang flu-like ada, tapi ada yang lain juga, nyeri otot ini itu, dan sudah berhari-hari tidak kunjung sembuh juga, mungkin disitulah titik memang Anda harus berobat. Karena dengan berobat itu diharapkan, ya dalam hal ini spesialis penyakit dalam, itu diharapkan untuk bisa membantu membaca pola, membaca pattern, apa yang terjadi dengan demam pada pasien saya ini gitu. Dan manakala dibutuhkan pemeriksaan untuk membantu mengarahkan, tentu ini menjadi mandatori. Tapi memang tidak jarang mekanisme konsultasi kepada yang mungkin lebih ahli ini dibutuhkan ya, Dr. Fauzia, supaya kita sama-sama bisa mencari solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk kasus dari pasien yang kita bantu saat ini gitu. Jadi saya kira itu, dan kalau memang pertanyaannya berpotensi untuk bisa terlewat, saya setuju karena bisa jadi ini underdiagnosed memang. Maka dari itu penguatan stakeholders di semua lini, termasuk di lini laboratorium untuk bisa membantu diagnostik ini saya kira juga menjadi penting sekali. Saya kira mungkin demikian tambahan dari saya, Dr. Fauzia. Terima kasih, Dokter Adit. Jadi mungkin juga perlu di-highlight bahwa apakah ini ya, Prof. Dokter, ada kalau dia demam mungkin, tapi apakah ada kontak misalnya dengan, apa namanya, daerah atau tempat-tempat yang kotor begitu ya mungkin, Prof. Dokter ya? Itu juga harus diwaspadai, atau misalnya saat ini lagi, apa, beberapa daerah itu tergenang banjir, misalnya itu mungkin nggak, Prof. Dokter sekalian, ke arah sana juga istilahnya? Mungkin yang paling tidak, apa ya, eee, me-aware-kan masyarakat bahwa kalau dia udah ada riwayat, ya bersih-bersih misalnya, atau misalnya kontak dengan sampah, atau misalnya tadi kadang kan makan kita nggak tahu nih udah terkontaminasi dengan, kotoran tikus atau tidak, kan tidak jelas ya, Prof. Dokter ya. Tapi tadi sudah disampaikan bahwa memang kalau sudah hari keempat tidak ada apa, penurunan gejala, mungkin sebaiknya segera menemui dokter, dan ini memang tantangan tersendiri bagi nakes ya, Prof. Dokter sekalian, untuk, apa namanya, mengenali dari hantavirus ini. Baik, terima kasih Prof. Dokter penjelasannya. Saya kira kita berlanjut ya, mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan bagus jawaban tadi dari Pak Agustri. Selanjutnya dari Mbak Farahia Putri. Kalau seseorang tinggal di rumah yang terlihat bersih, tetapi nah ini mungkin yang sering, yang tadi saya bilang nyambung dengan statement tadi ya. Kalau seseorang tinggal di rumah yang terlihat bersih, tetapi sering ada tikus di plafon atau gudang, apakah ada kemungkinan terpapar hantavirus tanpa pernah menyentuh si tikus secara langsung? Saya penasaran, apakah aktivitas sederhana seperti menyapu debu atau membersihkan gudang justru menjadi bisa momen paling berbahaya? Wah, ini tantangan nih buat para ibu rumah tangga. Gimana nih, Prof. Dokter? Ya, Hmm. Hmm. Mungkin Dokter Adit izin. atau Prof. Silakan, Prof. Iya, Silakan. terima kasih. Ini juga pertanyaan bagus ya, Mbak Dr. Adit sama Mbak Fauzia. Karena memang kalau saya sih jawaban sederhananya ya, itu adalah momen paling berbahaya. Karena kita nggak sadar sih ya. Sekarang pun kadang-kadang saya juga nggak sadar juga. Tetapi memang taruhlah tikus kita 10% punya hanta, tapi nggak semuanya lagi menular mungkin ya. Taruhlah 2%, jadi kemungkinan 1 dari 50 ada kemungkinan kita tertular gitu. Dan memang debu-debu atau yang tersisa dari ubin atau dari Eternit itu bisa terhirup sama kita dan membawa hantavirus, itu masalahnya. Terus kemudian sebenarnya debu-debu itu bukan saja bahaya hantavirus.
kalau kita mempunyai penyakit diabetes atau, lupus yang menggunakan obat itu, obat apa, imunosupresan, itu juga bahaya. Debu-debu ini bukan hanya ada hantavirus, tapi ada jamur dari burung, macam-macam gitu. Jadi kalau, pertanyaan ini bagus mengingatkan kita bahwa, ya kalau kita lagi menyapu dan banyak debu dan kita mau bebersih gudang apalagi dan sebagainya, tempat-tempat risiko, pakailah masker dan usahakan kita tidak menyentuh langsung, barang-barang yang kotor. Itu kadang-kadang mungkin bisa kita sentuh terus, tangan kita kena sesuatu yang tajam lalu terluka. Nah itu usahakan itu dihindari. Saya rasa dengan penghindaran itu cukup efektif. Ya, Baik. Terima kasih Prof. Jadi intinya memang, perilaku hidup, bersih tadi ya Prof ya disampaikan ya. Dokter PHBS. Dokter Adit ada masukan atau tambahan lagi Dok? Ya, baik. Terima kasih Dr. Fauzia, terima kasih Prof. Bakti. Jadi memang yang tadi disampaikan Dr. Fauzia itu namanya epidemiological risk factor. Dan memang kalau kita menanyakan mengenai curiga virus hanta gitu atau curiga hal lain yang penyakit infeksi lain yang sifatnya zoonosis, maka ya epidemiological risk factor ini menjadi penting gitu ya. Artinya ini bagian dari yang kita tanya gitu. Di lingkungan ada tikus nggak, dia melakukan aktivitas apa, berkontak dengan hal-hal yang mungkin kotor dan seterusnya. Ya itu pasti menjadi pertanyaan kita. Tapi tadi Prof. Bakti juga meng-highlight saya dan penanya yang bertanya ini bertanya bagus sekali. Kalau itu nggak, ya tadi ya, bersih kita nggak ngeliat tikusnya, tapi mungkin ada tikus kita nggak tahu. Dan mungkin dia membuang kotoran kan kita nggak tahu juga. Terus kotorannya sudah mengering, berubah jadi debu, terus kemudian tidak sengaja terhirup, kita tidak tahu juga. Jadi artinya dengan kompleksitas fakta seperti ini betul-betul memberikan tantangan yang besar sekali gitu untuk bisa mengatakan secara pasti seseorang itu ada faktor risiko yang terbukti dalam menyebabkan dia terinfeksi antivirus atau tidak gitu. Karena kan ini hal-hal yang bisa terjadi sehari-hari. Membersihkan rumah, segala macam yang mungkin dikerjakan oleh kita semua ini kalau kita nggak tahu ya otomatis kita jadi nggak paham kalau kita punya potensi tertular. Jadi ini yang menambah tantangan dalam hal kaitan hubungan sebab akibat penularan itu. Nah, maka tadi Prof. Bakti juga meng-highlight karena kita nggak tahu, tapi paling nggak di sini kita udah punya ilmu nih bahwa hal ini bisa terjadi, maka upaya proteksi yang lebih maksimal karena kita tahu paling nggak oke dia bisa terhirup secara aerosol, terhirup. Berarti tadi pakai masker pada saat membersihkan tempat yang berdebu atau pada saat membersihkan sesuatu itu menjadi satu hal yang dapat dipertimbangkan. Ini suatu hal yang sebetulnya mampu laksana, tapi pelaksanaannya mungkin tidak mudah juga karena pakai masker lagi bersih-bersih kan kita nggak biasa juga. Tapi setidaknya dengan edukasi webinar awam ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat buat kita semua, termasuk saya sendiri dan mungkin siapapun yang mendengarkan webinar ini, bahwa hati-hati kalau harus membersihkan karena partikel debu yang ada, kita nggak tahu, mungkin itu ada partikel ekskreta, feses, urin kering dari tikus, kita nggak tahu, yang mungkin bisa jadi terhirup dan mungkin bisa menjadi sumber penularan hantavirus. Pakai masker. Kemudian yang kedua, kalau harus membersihkan yang kotor banget ya sebisa mungkin pakai sarung tangan. Karena kita juga nggak pernah tahu tangan kita ini lukanya luka yang kasat mata atau tidak kasat mata. Jadi saya kira hal-hal seperti ini bisa menjadi penambah untuk kita menjaga diri kita terhadap potensi penularan yang sebetulnya angkanya seperti apa, realnya kita juga mungkin datanya masih harus diperkuat. Saya kira mungkin demikian Ya. dari Terima saya. kasih Terima kasih. Dokter Adit. Baik, mungkin karena waktu saya izin agak cepat-cepat supaya terbaca semua Prof. Dokter yang ini ternyata sangat antusias sekali para Bapak Ibu. Bahkan di sini ada beberapa sejawat juga saya lihat Prof. Dokter dan juga ada dari orang dinas kesehatan saya kira. Jadi mungkin ini bisa dijadikan bahan untuk ini ya Prof. Dokter apa namanya edukasi ke masyarakat terutama bagi mungkin ya apa namanya para pekerja yang harus istilahnya, apa ya, bersinggungan dengan lingkungan yang kotor, mungkin seperti apa namanya, eee, apa sih, bagian bersih-bersih, kemudian mungkin, bagian buang sampah, mungkin seperti itu juga mungkin harus kita sebagai sebagai seorang yang sangat terpapar beresiko tinggi,
mungkin sebaiknya kita berikan edukasi yang lebih bagus lagi. Baik, saya izin membacakan pertanyaan dari, wah hampir sama nih namanya sama saya, Ibu Fauziah. Saya membaca bahwa hantavirus kerusakan organ kadang bukan karena virusnya, tetapi juga karena respon imun tubuh yang terlalu agresif. Kalau begitu, di masa depan apakah terapi hantavirus ini akan bergeser bukan hanya membunuh virus, tetapi juga mengendalikan respon imun pasien? Dan apakah ini sudah mulai diteliti di dunia medis sekarang? Gimana nih Prof. Dokter? Agak berat nih sepertinya pertanyaannya. Ini Baik, Silakan Dokter Adit duluan. baik, Ya, terima Dokter kasih. Adit silakan. Terima kasih kepada mungkin ini pasti dokter ya, kayak pertanyaannya berat ini soalnya. Terima kasih Dokter Fauzia yang bertanya. Tadi saya pikirin Dokter Fauzia yang nanya, bukan ya, Fauzia yang berbeda Bukan, ya. bukan. Jadi ini pertanyaannya bagus sekali dan memang kelihatannya ini sudah menjadi perhatian di dunia. Jadi artinya kalau kita baca mengenai opsi treatment options untuk hantavirus, memang antivirus itu menjadi satu hal yang dicari dan untuk saat ini beberapa varian yang old world HFRS katanya memberikan respons positif dari ribavirin. Ada yang berusaha membuktikan favipiravir, tapi datanya masih belum confirm, masih belum rigid. Tapi memang ada juga yang berusaha untuk menggeser di dalam kontrol sistem imun. Maka ada studi yang mengevaluasi pemanfaatan kortikosteroid. Ada studi yang memanfaatkan potensi obat immune blocker. Ada studi yang mencoba untuk melihat efek dari monoklonal antibody. Ada yang polyclonal antibody. Jadi kelihatannya pertanyaan ini pertanyaan bagus dan jawabannya ada atau tidak, studinya ada. Dunia sedang mencari. Tapi memang barangkali karena kasusnya yang juga kalau COVID itu kan ledakannya luar biasa, banyak sekali, jadi studinya cepat gitu. Data-datanya cepat gatherednya. Tapi kalau untuk kasus yang relatif agak jarang, ya relatif agak jarang saya sampaikan, mungkin memang butuh effort lebih besar untuk bisa membuktikan secara molekuler dan efikasi. Jadi efikasi dari suatu treatment itu untuk bisa memberikan manfaat itu barangkali butuh effort yang lebih besar. Jadi saya kira mungkin demikian untuk pertanyaan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Adit. Prof. Bakti mungkin ada ingin menambahkan? Mungkin singkat aja. Berbeda dengan measles ya, saya udah cek bedanya dengan campak. Campak itu menyebabkan kerusakan langsung pada endotel jaringan paru-paru. Sedangkan hantavirus dia bercokol di vaskuler dan sistem imun yang merusak paru-parunya. Jadi pada measles itu tidak dianjurkan steroid dan sebagainya. Ada hantavirus ini mirip dengan dengue juga. Itu aja masukan dari saya. Ya, terima Tambahan. kasih. Jadi Prof. setuju pemikiran itu. Ya, baik, kita tunggu nanti hasil-hasil dari risetnya mungkin begitu ya Prof. dan Dokter. Selanjutnya saya izin beralih ke penanya berikutnya dari Pak Tatar. Mohon selamat berkarya Prof. Bahti dan Dokter Adit. Mohon penjelasannya jenis tikus apa saja yang paling berbahaya. Wah, ini pemerhati tikus rupanya nih Pak Tatar nih. Ini Gimana? Dokter Tatar ini senior kita dari Solo ini. Mohon maaf. Aduh ampun Prof, ngapunten. Jadi mungkin saya Prof Bakti barangkali tadi yang Iya, menampilkan banyak iya. tikus-tikus Ya, keren tadi itu, beliau Prof. Silakan, Prof. namanya banyak sekali Prof ya. Ya, saya Dokter Tatar, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Tapi memang karena saya kebetulan dapat tugas ini, saya jadi tertarik sama tikus-tikusnya. Jadi ternyata menarik sekali bahwa si hantavirus itu virusnya tergantung pada jenis virusnya, jenis tikusnya. Tikus A menyebabkan hantavirus A. Jadi Andes virus tikusnya tertentu. Tapi untuk Indonesia saya pikir kita hanya perlu ingat satu tikus saja, yaitu Ratus norwegicus, yaitu tikus umum yang ada di rumah-rumah kita. Tapi nanti Dokter Tatar mungkin untuk tiap virus itu dan di tiap negara, terutama di yang New World itu tikusnya sedikit berbeda-beda. Itu aja. Saya rasa Ratus norvegicus itu yang bahaya. Ya, baik. Tapi Karena yang ada semua tikus berpotensi ya, bahkan binatang yang juga hidup di bahaya. Indonesia tadi yang di rumah-rumah itu ya Prof ya, yang harus diwaspadai. Baik, ada tambahan Dokter Adit? Saya cukup. Cukup? Baik. Cukup. Mungkin bisa kalau ada yang kurang jelas Dokter Tatar kami silahkan mungkin bisa menanyakan kembali. Selanjutnya saya izin ke Dokter Suherman.
Izin bertanya Prof, untuk pekerja di TPS dan TPA di Indonesia, apakah punya potensi kuat terpapar hantavirus dengan APD yang lengkap? Nah, ini mungkin tadi pencegahan Dr. Adit dulu kali ya. Silakan Dr. Adit. Baik, terima kasih kepada Dr. Suherman yang bertanya. Jadi saya kira kalau kita bisa memanfaatkan APD itu berarti termasuk masker, kemudian sarung tangan gitu ya. Mudah-mudahan ini sudah menjadi satu pendekatan yang baik dan optimal untuk menurunkan risiko penularan gitu ya. Paling tidak secara sentuhan langsung maupun secara aerosol. Tapi tentu core bisnis utamanya adalah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, karena untuk menjaga immunity tubuh dan seterusnya itu juga menjadi mandatory. Tapi kita juga menyadari ini pertanyaannya para pekerja di TPS dan TPA. Jadi kita juga menyadari bagaimana pola hidup beliau-beliau ini dan bagaimana kesehariannya. Jadi saya kira ada tantangan yang mesti kita perhatikan bagi spesifik population ini yang tentu perlu melibatkan stakeholders yang lebih sesuai. Ya dalam hal ini barangkali dinas eh, pertamanan atau apapun itu yang memang punya kemampuan untuk bisa menambah perlindungan bagi para pekerja-pekerja ini. Saya kira mungkin demikian dari saya, Dr. Fauzia. Mungkin Prof. Bakti akan menambahkan. Ya, silakan Prof. Iya, betul, setuju saya dengan ini. Memang eh, kita ngelihat tukang sampah yang ngambil sampah di rumah kita aja biasanya tidak pakai Ya, APD. Jadi mungkin kalau kita periksa serologi mereka mungkin 90% udah ada antibodi terhadap leptospira, antibodi terhadap hantavirus, antibodi terhadap banyak virus-virus lain. Sebenarnya itu harus disadari sama pemerintah. Jadi mereka menggunakan APD yang benar atau menggunakan peralatan, equipment untuk mengambil sampah tidak pakai tangan. Tapi di Indonesia ya sangat miris dengan ini ya. Jadi jawaban singkatnya ya potensinya sangat tinggi dan kita harus melindungi mereka dan dokter-dokter yang mengelola mereka juga harus sangat sadar. Seperti misalnya ada obat-obat doxycycline untuk mencegah Murintyphus dan lepto. Itu semua mereka kita harus sadar bahwa itu bisa dilakukan dan mungkin vaksinasi dan sebagainya bagi mereka. Ya, banyak hal yang kita harus lakukan untuk mereka untuk mencegah mereka terjangkit penyakit. Terima baik. kasih. Ya. Terima kasih Prof. Bahti. Saya kira semua pertanyaan sudah dijawab, Prof. Dokter sekalian. Alhamdulillah dan kebetulan juga waktu saya kira sudah pas untuk webinar pada hari ini. Mudah-mudahan semua tercerahkan, terjawabkan pertanyaan-pertanyaan mengenai hantavirus ini dan ternyata tidak sesederhana pemikiran kita yang awalnya, wah jarang-jarang nih ya Prof. Dokter ya, ternyata sudah ada sejak lama di Indonesia, bahkan sudah beberapa kasus terkonfirmasi. Hati-hati karena hantavirus ini sangat menyerupai dengan penyakit-penyakit demam akut yang ada. Jadi sering sekali ini underdiagnosed begitu ya Prof. Dokter ya. Harapannya kalau misalnya ada kasus dengan demam yang tinggi, kemudian ada riwayat kontak ya dengan reservoir seperti tikus atau lingkungan kotor, kemudian juga ada pekerjaan yang apa namanya bisa beresiko terhadap terkena penyakit hantavirus ini, setidaknya harus melakukan kewaspadaan dan langsung menghubungi dari tenaga medis yang terdekat dan nanti mungkin dari tenaga medis akan mengarahkan untuk diagnosis lebih lanjut ya. Memang kasus yang konfirmasi harus dilakukan PCR begitu ya Prof. Dokter ya. Namun penting sekali untuk pencegahan dari hantavirus ini, di mana saat ini memang pengobatan belum ada yang utama, hanya suportif ya Prof. Dokter, belum ada antivirus yang spesifik dan belum ditemukan juga vaksin. Sehingga tentu saja pencegahan yang kita harapkan dapat dilakukan semua individu di Indonesia, tentu saja dengan menjaga perilaku hidup bersih dan sehat ya. Kemudian mungkin juga tentu saja hal-hal yang sederhana seperti menghindari kontak dengan reservoir dan juga ekskretanya, kemudian menjaga kebersihan rumah, ya tentu saja misalnya daerah-daerah yang jarang terpakai atau tersentuh misalnya seperti gudang gitu ya, tempat penyimpanan. Kemudian juga yang paling penting mungkin bagi ibu-ibu tuh sering untuk melakukan penutupan makan yang ada di meja yang kita tidak tahu apakah nanti akan tersentuh atau bersinggungan dengan tikus ya. Kemudian juga gunakan masker maupun sarung tangan
untuk membersihkan rumah ataupun petugas-petugas yang sangat bersinggungan dengan kebersihan. Mungkin demikian yang bisa saya simpulkan. Prof. Bahti, Dr. Adit, terima kasih sekali atas segala pencerahan dan ilmu yang diberikan kepada kita semua siang hari ini. Terima kasih Semoga sama-sama. Ya, Semoga terima menjadi kasih. amal jariah Prof. Dokter sekalian. Insya Allah. Terima Baik, kasih. sebelumnya saya izin Prof. Dokter dan juga Bapak Ibu semua, terima kasih yang masih setia sampai saat ini, antusiasme luar biasa. Ini tadi ada tercatat 150 peserta. Saya izin mungkin kita bisa foto bersama untuk sesi dokumentasi Prof. Dokter sekalian dan Bapak Ibu peserta silakan untuk membuka kameranya. On cam, silakan. Oke, jangan di ini dulu, silakan dibuka kamera, saya hitung ya. Untuk layar pertama, mungkin bisa dibantu Mas dari AHA. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya layar kedua. 1, 2, 3. Dan selanjutnya terakhir, layar ketiga. 1, 2, 3. Cukup ya Mas AHA? Ada lagi dok, layar keempat Ada udah lagi? 5 dok, sudah 5. Oh 5, maaf. Baik, selanjutnya layar keempat. 1, 2, 3. Dan yang terakhir, layar kelima. 1, 2, 3. Oke, cukup? Ya cukup dok. Ya. Terima kasih sekali lagi kepada dua narasumber kita yang luar biasa, Prof. Bahti Ali Syahbana dan juga Dr. Adityo. Mudah-mudahan tidak kapok-kapoknya memberikan edukasi kepada kita semua ya Prof. Dokter, dan harapan kita semoga tidak ada lagi kasus-kasus yang mengancam jiwa seperti hantavirus ini di Indonesia. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Terima kasih kepada semua yang hadir, panitia dan juga Papdi. Terus berkarya untuk Indonesia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Bahti, terima kasih Dr. Fauzi. Terima kasih.